Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada sakit kepala. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Puspasari SPS, spesialis saraf dari Bethsaida Hospital. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Puspa, apa kabar? Pagi, Selamat baik. datang di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita akan membahas tentang sakit kepala. Ini mungkin pasti semua dari kita pernah merasakan sakit kepala. Benar. Dan itu rasanya nggak enak banget ya dok, nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu kan. Nah kalau berbicara tentang sakit kepala menjadi penyakit yang umum terjadi dan menyerang siapa saja, sakit kepala itu sebenarnya apa sih dok? Sakit kepala itu sebenarnya sensasi tidak nyaman Aha. di bagian kepala atau leher bagian atas. Jadi benar-benar nggak enak dari jaringan-jaringan di kepala. Seperti mata, bisa dari hidung juga, bisa dari ototnya juga, ataupun dari tengkoraknya maupun di otaknya juga. Iya, makanya kadang-kadang kalau kita sakit kepala, kadang-kadang di Mata sakit kita kan? ngenyut-nyut gimana gitu, nggak enak banget ya dok. Tapi sebenarnya penyebab hingga akhirnya terjadi sakit kepala itu apa sih dok? Dia bisa banyak hal sih, Mas. Jadi kayak bisa stres juga. Kan sekarang banyak tuh. Dari pikiran juga Dari bisa pikiran ya? bisa juga. Oke. Dari lifestyle juga, seperti telat makan. Atau ada penyakit-penyakit bahaya yang mendasarinya. Seperti adanya aneurisma, kelainan pembuluh darah otak, meningitis yang sekarang lagi sering didapetin. Atau kayak sumbatan pembuluh darah juga. Oke. Banyak sekali ya faktornya. Tapi kalau ini menjadi penyakit umum yang sering terjadi sama kita semua, yang paling sering dominan menjadi faktor penyebabnya apa sih dok? Sebenarnya paling sering ditemuin di klinik itu adalah yang stres dan migrain. Oke. Jadi kalau stres, otomatis kan kita ototnya tegang. Tension ya? Tension. Oke. Jadi ada namanya sakit kepala tension. Ototnya sakit gitu. Dan yang sering juga migrain, yang kepala yang berdenyut sebelah. Sebelah jadi mual, muntah gitu. Nah paling itu sering. kemudian ketika muncul migrainnya itu sendiri kan berarti ada pemicunya juga dong dok? Benar-benar. Apa itu kira-kira? Ada yang telat makan, ada yang kena sinar matahari nggak tahan gitu. Dua-dua itu gejalanya agak mirip sih. Migrain sama tension. Yang membedakan hanya kalau yang migrain dia lebih berat, pakai muntah. Ngelihat cahaya dia makin sakit. Makanya kadang orang sakit kepala maunya gelap sama sepi kan. Oke. Tapi kalau akhirnya kayak dengar suara-suara yang agak bising itu? Makin sakit itu migrain. Jadi dia benar-benar sensitif terhadap cahaya dan suara. Oke. Itu berarti tingkatannya lebih berat daripada yang sakit kepala biasa atau seperti apa? Kalau migrain bisa lebih berat. Kadang orang nggak bisa ngapa-ngapain kan, skala nyerinya juga berat. Aktivitasnya terganggu. Makanya beberapa pasien juga kan gara-gara migrain dia jadi nggak masuk kerja. Karena benar-benar hebat berdenyutnya. Tapi sebenarnya kan kalau migrain kan sebelah ya dok ya? Benar. Padahal kalau sakit kepala kan menyeluruh, tapi lebih berbahaya migrain ya? Kalau lebih berbahaya atau yang lebih disable, jadi yang terganggu banget migrain. Migrain ya? Migrain. Karena dia mungkin ngenyutnya lebih berat ya? Terus jadi muntah. Jadi orang maunya di dalam kamar gelap aja yang sepi. Gitu. Karena dia agak sensitif dengan cahaya dan suara seperti itu ya. Nah kira-kira kalau terjadi seperti migrain atau sakit kepala itu rata-rata berapa lama sih dok bisa terjadinya? Jadi kalau migrain bisa bertahan berhari-hari loh kalau nggak diobatin. Berhari-hari? Bisa Dan itu teorinya bisa sampai tersiksa 72 berhari-hari? jam. Bisa tersiksa berhari-hari. Oke. Kalau sakit kepala yang biasa? Kalau yang tension, yang otot, biasanya kita dengan istirahat sih membaik ya. Karena kan begitu ototnya kita rileks, membaik pasti. Gitu. Walaupun teorinya ada juga yang bertahan berhari-hari tapi jarang. Oke. Bisa berhari-hari tapi jarang. Tapi yang lebih beratnya lagi yang migrain Tipe tadi ya. migrain. Saya pikir selama ini tuh migrain kan cuma sebelah jadi tidak terlalu berbahaya gitu. Karena alhamdulillahnya sampai detik ini saya nggak pernah migrain gitu ya. Untung jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Karena kalau dengar cerita dokter tadi itu kayaknya mengerikan sekali ya sampai berhari-hari gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut kita akan coba baca DM Instagram. Ini sudah ada yang bertanya melalui Instagram kita. Kita akan coba cek dari @lukasandre. 3 hari ini kepala bagian kiri saya sakit ketika bangun tidur. Saat melihat atau berbaring ke kiri rasanya pusing, berkunang-kunang dan berkeringat. Rasanya tegang kalau miring ke kiri. Kenapa ya dok? Oke, ini Miring ke kiri ya? Sebenarnya kalau nyeri kepala ini kita memang harus cek bener pasiennya. Oke.
karena kita harus cek titiknya. Jadi kalau datang pasien ada titik nyeri, kita pegang, kemungkinan besar otot. Jadi kalau pertanyaan ini kemungkinan besar sih otot. Ototnya? Iya, otot tegang. Ototnya tegang, karena tension tadi? Tension, jadi intinya dia bilang kalau dibawa gerak sakit. Nah otot kalau dibawa gerak sakit. Tapi kalau akhirnya itu kaitannya dengan miring ke kiri, itu ada nggak sih dok? Miring ke kiri kan kemungkinan dia menoleh atau miring ke kiri ya. Kalau dia miring ke kiri, gerakannya berkunang-kunang dan gelap, kemungkinan besar bisa vertigo. Oh, vertigo. Vertigo Itu kan lebih berat lagi ya? posisional. Oke. Nah kalau vertigo itu beda dari sakit kepala. Kalau sakit kepala kan nggak nyaman, sakit. Kalau vertigo tuh pusing 7 keliling. Seperti yang Mbak tadi bilang. Berkunang-kunang, keringat dingin. Terus kalau noleh ke kiri makin muter. Kalau dengan pergerakan posisi dia nyeri atau berkunang-kunang kemungkinan vertigo. Bisa. Oke. Saya juga pernah dengar itu vertigo. Itu saya punya teman juga yang vertigo itu benar-benar nggak bisa masuk kerja dan udah berputar-putar seperti Kalau itu. vertigo dia lebih kalau buka mata malah makin Menjadi muter. Iya. Oh, oke. Jadi kayak sensasi berputar. Ini berarti dari Ed Lukas Andre tadi ini berarti ada tidak untuk tendensi ke situ? Jadi ada 2 curiganya, mesti dicek langsung ke klinik. 1 bisa otot, kedua bisa vertigo. Oke, berarti ada 2 kemungkinan seperti Ada itu 2 ya. kemungkinan. Harus dari ototnya atau dari vertigo sendiri. Vertigonya. Kalau vertigo mungkin lebih beratnya ya dok ya? Dia gejala lebih berat, pakai mual muntah juga, keringat dingin, berdebar-debar, udah di tempat tidur aja karena dia ngerasa bumi tuh goyang kayak gempa. Nah begitu ya, oke. Lalu yang harus dilakukan apa ini kira-kira untuk Ed Lukas Andre tadi? Kalau ini harus berobat karena kita harus stop vertigonya dengan obat. Mau tidak mau ya? Harus mau, tidak mau. Oh oke. Kalau dibiarkan begitu akan tambah parah. Oh oke. Kan biasa ada orang yang Ya kalau udah, sakit nanti kepala ya aja udahlah ya. istirahat aja. Tapi untuk case yang ringan mungkin bisa seperti Bisa, itu. Tapi untuk yang berat apalagi dia sampai berkunang-kunang segala macam itu berarti harus ada sesuatu yang Sebaiknya diwaspadai ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ed Lukas Andre dan semoga cepat sembuh ya. Oke, dok, ini kalau berbicara tentang sakit kepala kan ada salah satu stresornya tadi adalah stres gitu kan ya. Nah, apakah kemudian sakit kepala ini juga bisa bergantung pada usia dan jenis kelamin seseorang? Dulu sih teorinya ya Mas, karena wanita tuh orangnya pemikir. Nah, Ya kan, jadi migrain dulu dibilang lebih banyak wanita dulu. Kalau sekarang kemungkinan besar nggak jauh beda. Karena kita stresornya juga sama. Gitu. Jadi ya paling 2:3 lah. Nah ya 11-12 beda lah tipis lah gitu. ya, gitu. Tidak terlalu jauh seperti itu bedanya. Tapi kalau kemudian usia, Kalau range usia yang lebih usia produktif lebih sering terkena sakit kepala, yang tension. itu karena stresornya Karena juga lebih stresornya berat. lebih berat pasti. Oke. Berarti kalau stresnya lebih berat, kalau kita berbicara tentang domisili gitu ya, orang-orang di kota lebih banyak mengalami ini Lebih ya? banyak mengalami sakit kepala. Oh, oke. Karena gaya hidup kita juga nggak terlalu oke ya sekarang. Duduk lama. Stresor pasti lebih tinggi di kota. Oh, gitu. Duduk lama pun bisa berakibat ke sakit kepala juga dong? Karena kita nggak aktif. Kita nggak aktif, lifestyle-nya nggak bagus, otomatis sakit kepala. Oke. Berarti ini menjadi catatan penting untuk mereka-mereka yang kerja di kantor dan duduk dari 9 to 5 ya? Benar. Kalau saya dapat pasien sakit kepala, jadi gaya hidupnya nggak aktif, saya akan sarankan olahraga dulu kalau sering sakit kepala. Karena olahraga itu kan menghilangkan energi negatif juga ya. Jadi bagus sirkulasinya ke otak gitu. Oke. Berarti memang kalaupun kita bekerja di kantor dan harus duduk dari 9 to 5 ya banyak-banyaklah bergerak gitu ya. Silaturahmi ke teman-teman di meja yang lain gitu ya. Sambil olahraga juga gitu kan ya. Oke. Tapi kalau itu untuk orang-orang dengan usia produktif ya memang stresornya tinggi apalagi untuk mereka yang bekerja di kota seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak ada kemungkinan juga posibilitas untuk mereka sakit kepala nggak sih dok? Jarang tapi ada. Tapi saya tanya, ini lagi ujian sekolah atau Berarti PR tetap ada lagi stressor banyak juga ya? banget. Iya, pasti ngaku anaknya. Jadi atau begadang. Sekarang tuh gadget. Nah itu. Kurang tidur kan juga salah satu lifestyle. Ini pernah menjadi permasalahan skala yang sering terjadi nggak sih? Apalagi kita sekarang lagi masanya study from home kan? Benar. Apakah ini kemudian kasusnya juga meningkat pada anak-anak? Kalau meningkat pada anak enggak, karena kemungkinan dia juga belajarnya kan nggak terlalu sekeras yang di kelas ya.
online. Saat ini anak enggak, cuman dewasa lebih banyak. Oke. Berarti orang yang work from home juga sekarang stresnya lebih banyak, yang sakit kepala lebih banyak? Lebih banyak. Saat ini stresor lagi tinggi, jadi banyak. Oke, orang berpikir bahwasanya work from home, enak nih kerjanya dari rumah gitu. Ternyata bukan 9 to 5 lagi, 24 hours a day ya Benar, gitu kan. jadi sekarang lebih banyak meetingnya. Betul. Duduk, banyak meeting sampai malam kadang. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang ini kan banyak gitu, kemudian tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun stresornya juga meningkat dan akhirnya salah satu dampaknya ke sakit kepala gitu. Kalau semisal itu berlangsung terus, apakah akan berdampak juga pada kesehatan tubuh kita yang lain sih, Dok? Kalau sakit kepala, yang pasti kita harus cari penyebabnya, karena kan banyak. Kalau yang primer, yang kayak sakit kepala stres, ya kita kurangin tuh stresnya. Cuman kalau yang bisa sumbatan misalnya, sakit kepala karena sumbatan ya lama-lama jadi stroke. Gitu. Oke. Kan sakit kepala banyak nih penyebabnya. Ada yang tadi saya bilang pecah pembuluh darah nantinya kalau dibiarin gitu. Makanya sekarang kalau sering sakit kepala, dokter pasti akan minta pemeriksaan penunjang. Lab iya, MRI iya. Nah kalau memang semua aman, hanya otot, berarti kita hanya coba rubah lifestyle. Oke. Gitu. Oke, berarti memang salah satu hal yang bisa kita rubah adalah lifestyle kita ya, dengan hidup yang lebih sehat seperti itu ya. Oke, Dok, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang waspada sakit kepala. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada sakit kepala. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Puspasari SPS, spesialis saraf dari Bethsaida Hospital. Kita kembali lagi, Dr. Puspa. Kalau berbicara tentang tadi kan ada beberapa penyebab gitu ya. Ada sakit kepala karena otot atau tension tadi, ada juga gara-gara penyakit yang lain seperti itu. Bedanya di mana? Apakah kemudian gejala atau keluhannya sama atau beda? Bisa namanya masking, benar-benar kayak mirip. Contoh, penyakit mata, dia juga bikin kan berdenyut juga ya. Sinusitis, dia bisa bikin sakit kepala juga. Sama-sama sensasi nggak nyaman. Cuman mungkin kita harus tanya, sering bersin apa enggak. Ya dong, kalau sinusitis kan pasti ada gangguan pada hidungnya, sering pilek apa enggak di pagi hari gitu. Memang kita mesti pelan-pelan galinya. Oke. Berarti, ini aku harus klarifikasi. Apakah sakit kepala bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain atau penyakit atau komplikasi penyakit yang lain bisa menyebabkan sakit kepala? Jadi komplikasi penyakit lain bisa menyebabkan sakit kepala. Oke. Contoh infeksi otak bisa bikin sakit kepala gitu. Makanya kadang dokter itu, kita harus tahu nih penyebabnya apa sakit kepalanya. Apakah karena infeksi, apakah karena sinusitis, apakah kelainan pada mata. Semua kita mesti gali, kita mesti cek. Oke, tapi yang harus diwaspadai itu sakit kepala yang seperti apa? Yang kemudian kalau sehari-hari katakanlah ada orang yang sakit kepala ya udah tidur aja istirahat berapa jam udah bisa sembuh. Itu thanks God banget, itu enak banget gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin pakai obat warung gitu kan. Ada yang lebih berat lagi mungkin ke klinik ketemu dokter gitu kan. Atau yang seperti apa yang sudah mulai harus diwaspadai ini gitu. Jadi kalau yang diwaspadai sebenarnya tiap hari sering sakit kepala. Pas tidur kita terbangun gara-gara sakit kepala. Kalau kita tidur biasanya enakan kan sakit kepalanya biasanya. Cuman kalau tidur tambah sakit kepala, disertai muntah, pandangannya jadi terganggu, itu kita harus waspada benar. Dan sakit kepala hebat seperti tersambar petir, sakit banget. Nah itu kita mesti waspadai. Oke dok, sebelum kita lanjut kita sudah ada penelpon, kita coba angkat telepon dulu. Ini dari siapa ya? Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi Bu. Selamat Dengan pagi. Bu Ita Ace di Kampung Sawah. Dengan ibu siapa ibu? Ibu Ita Ace.
Ita Ace. Ibu Ita Ya. Ace di Kampung Sawah ya? Iya, Kampung Sawah Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Oke, silakan Bu Ita Ace. Oke. Halo, silakan Ibu. Halo. Selamat pagi, Mbak. Bu. Pagi. Dokter, selamat Pagi. pagi. Iya, selamat pagi. Ah, Ya, silakan Ibu Ita selamat Ace. pagi, ya. Gini ya, Dok, aku mau tanya. Mm-mm. Aku usiaku nih 74, Iya. besok minggu besok nih ya. Mm-mm. Aku udah lansia. Nah, terus terus aku suka sakit kepala nih, Dok. Mm-mm. Tapi nggak rutin gitu, nggak terlalu berat gitu. Mm-mm. Tapi aku heran, sakit kepalanya aku itu nah, dengan kopi. Kalau aku nggak ngopi, sakit kepala. Oke. Jadi kalau nggak ngopi sakit kepala ya Bu ya? Gitu. Oke. Jadi aku kalau telat ngopi, iya bisa muntah, sampai muntah. Oke, oke. Berarti maksudnya Ibu ketergantungan dengan kopi gitu ya, Benar, supaya tidak... Iya betul, Benar. betul. Oh, oke. Jadi Dok, aku bangun tidur, Harus minum kopi ya Bu ya? asalkan aromanya aku udah seger, aduh enak sekali gitu. Oh. sehari Tapi bisa kalau nggak berapa gelas Ibu? Satu saset, tahu nggak Bu, kopi satu saset tuh 2 kali aku pakai. Oke. Oh. Oke, oke. Oke. Dokter ada yang ditanyakan Dok? Atau sudah Asalkan jelas? aromanya aja udah, gitu aja. Udah sih. Udah ya? Menurutku. Nggak terlalu kental, nggak terlalu sering. Gitu. Oh, oke. Bu Ita Ace, kita akan coba jawab ya Ibu Ita Ace. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dan selamat ulang tahun ini. Pekan ini mau berulang tahun ya, yang ke-74. Oke, Dokter Puspa, Ibu Ita Ace di Pondok Gede ini umur 74, seperti itu. Kalau nggak ngopi, pusing atau sakit kepala seperti itu. Ini gimana ini? Jadi ada namanya tipe withdrawal kafein. Hah. Sakit kepala karena ketergantungan kafein. Kalau biasa minum kopi langsung stop sakit, itu namanya sakit kepala withdrawal kafein. Harus pelan-pelan kalau mau stop kopi. Jangan dari biasa minum 2 gelas langsung nggak minum, sakit pasti gitu. Nah, itu termasuk semacam addicted gitu nggak sih? Addicted kafein. Dan itu bisa dikurangi secara bertahap. Harus bertahap. Kalau enggak akan kaget badannya. Tapi kalau akhirnya pengurangan secara bertahap, Bu Ita Ace tadi mengalami sakit kepala, tekanan tension juga itu gimana Karena caranya? beliau bilang kalau nggak minum kopi. Jadi beliau men-stopnya secara mendadak. Gitu. Jadi harus pelan-pelan. Misalnya 2 gelas, minumnya segelas dulu seminggu. Terus dikurangin, benar-benar dikurangin. Tapi ada posibilitas untuk ada tension juga nggak itu? Enggak. Oh, Biasanya sih enggak. Kalau udah jelas bahwa saya kalau nggak minum kopi sakit kepala. Nah itu addicted coffee. Oke, berarti itu dari psikisnya aja gitu, ada sugestinya gitu Oh ya? enggak, dari kopinya, dari kafeinnya, dari kafeinnya. zatnya. Oh, oke. Tapi kalau kemudian tadi kan disebut juga Bu Ita Ace ini menyium aromanya aja udah enak gitu. Itu sebenarnya bisa Bisa berarti kan psikis juga, bisa Oh, psikis juga. oh, oke. Bisa kalau dia nggak minum kafeinnya justru badannya jadi nagih. Oh gitu. Itu Tapi ada. sebenarnya di usia Bu Ita Ace yang 74 tahun ini, is it okay untuk minum kopi? Ya. Kalau misalnya nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, why not gitu. Karena kopi kan juga antioksidannya oke. Asal dosisnya pas. Dan gulanya juga jangan terlalu banyak Nah, ya. jangan kalau kopi saset with gula, otomatis Otomatis sudah gulanya ada. agak ngeri ya. Lebih baik kopinya aja, black coffee. Black coffee ya, Black kopi coffee. tubruk gitu ya. Iya, itu lebih oke. Lebih oke ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ita Ace dan semoga tidak sakit kepala lagi dan bisa mengurangi kopinya, dan selamat ulang tahun juga untuk Ibu Ita Ace yang akan merayakan ulang tahun ke-74 tahun ya Ibu Ace di Pondok Gede. Terima kasih sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Oke, kita kembali lagi ke dokter. Dok, kalau kita berbicara tentang stres yang mungkin saat ini kan lagi masa pandemi nih Dok. Kemudian stresornya mungkin tinggi untuk mereka yang di WFH juga. Itu seberapa ngeri sebenarnya ketika faktor atau stresornya itu berasal dari stres, tidak dari fisik? Oke, jadi kalau sakit kepala saya mesti tanya, sekarang ini ada stresor baru atau enggak? Stresor baru dalam arti kerjaan dia itu lebih berat
jadi bikin nggak bisa tidur atau gimana? Kalau bilang iya, otomatis stresor yang mesti saya kurangin. Nah itu. Jadi kurang tidurnya yang mesti dikurangin. Kalau berlanjut, otomatis nyeri itu kan tidak baik untuk tubuh kan. Makanya kenapa serangan jantung pas orang lagi capek, marah, stroke juga capek, marah gitu. Oke. Jadi sakit kepala ini merupakan warning. Ini badan udah nggak nerima nih. Gitu. Jadi ya harus saya gali lebih lanjut lagi. Sudah ada alarmnya gitu, ada Benar, warningnya tadi ya. Ini badan udah alarm. Udah ngirim alarm gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut lagi, ini sudah ada penelpon lagi kita angkat. Oke. Ini kayaknya memang betul kata dokter. Ini stresornya masa pandemi agak lumayan tinggi ya. Benar. Penelpon kita banyak, kita sapa lagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, saya dengan Yati di Bekasi. Ibu Yati di Bekasi. Silakan Bu Yati. Dok, aku kalau setiap mau haid itu suka sakit kepala parah gitu dok. Itu kenapa ya? Kenapa harus setiap mau PMS gitu? Dan obatnya tuh obat PMS atau obat biasa sakit kepala gitu? Jadi Oke. berapa hari Mbak sakit kepalanya? Biasanya dimulai semingguan sebelum tanggal haid. Mm-mm. Biasa bisa sampai 3 hari gitu sakit kepalanya. Oke, 3 hari dengan obat atau tanpa obat? Biasa saya makan obat ringan gitu, obat biasa. Oke, itu berdenyut atau sebelah kepala atau seluruh kepala? Ganti-ganti dong, kadang Oke. nyut, kadang di belakang kepala, kadang di sebelah salah satu bagian kepala gitu. Oke. Oke, sudah jelas dok? Udah. Mau Oke. tanya umurnya berapa kira-kira? Oh ya, Usia usia berapa? 35. 35. Oke, Bu Yati di Bekasi, kita akan coba jawab. Gimana ini dok? Oke, jadi kalau haid sakit kepala sebelum haid namanya premenstrual syndrome. Itu jelas gangguan hormon. Jadi kalau ditanya obatnya apa, jelas harus mengurangi PMS-nya. Kedua, obatnya juga bisa obat sakit kepala, bener. Tapi untuk supaya nggak sakit kepala lagi, lifestyle saya rasa mesti diganti. Jadi mesti olahraga rutin dulu, ya. Olahraga rutin, makannya dijaga. Gitu. Jadi ini benar-benar gangguan hormon. Hormon kan sangat berpengaruh tuh sama kondisi tubuh. Pola makan, pola tidur, pola stres, pola olahraga. Gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yati di Bekasi. Berarti normal seperti itu ya? Sebenarnya dibilang normal nggak juga, karena banyak perempuan yang nggak sakit Nggak kepala. juga, tapi ada juga ya? Tapi sering juga, namanya premenstrual syndrome. Dan itu bisa dihindari ya? Dan itu bisa dihindari dengan gaya hidup. Contoh hidup. misalnya olahraga seminggu 3 kali, pola makan dirubah dulu, banyakin sayur, dicoba sebulan, apakah bulan depannya masih sakit kepala. Oke, berarti ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yati Bekasi. Coba mungkin itu tidak bisa bilang normal dan wajar. Ada yang mengalami, ada yang tidak gitu. Benar. Tapi kemudian bisa diatasi dengan cara mengubah gaya hidup yang lebih sehat seperti itu, mulai dari olahraga atau juga asupannya seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, tapi kalau berbicara tentang asupan itu sendiri, ada nggak sih dok makanan itu yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sering mengalami sakit kepala? Jadi kalau migrain memang ada faktor pencetus, contohnya susu. Kadang kan kita alergi susu, banyak Indonesia yang alergi susu, minum susu sakit perut, jadi BAB-nya lunak ya kan. Iya. Keju juga bisa bikin sakit kepala gitu. Yang paling sering adalah MSG. Itu bikin sakit kepala, itu harus dihindari. Tapi sekarang makanan rata-rata pakai MSG Benar. semua itu. Kalau sekarang kebanyakan MSG, cuma lebih sehat sih kalau yang kita kurangin aja, nggak mungkin hindarin ya. Gitu. Kalau yang gurih banget hindarin. Apakah itu kemudian menjadi salah satu pencetus juga untuk menuju ke hipertensi juga karena Benar, MSG-nya? karena kan high natrium ya. Iya, high natrium itu tinggi sekali kan kandungan natriumnya kan gitu kan, sehingga akhirnya mungkin menuju ke hipertensi dari sakit hipertensi, kepala benar. gitu ya. Aduh, memang harus menjaga pola makan yang sehat gitu ya dok. ya. Dengan yang sekarang. Tapi kalau untuk yang jangka panjang dan terus-menerus terjadi, diobatin terjadi lagi, diobatin terjadi lagi, itu berarti ada masalah yang lebih serius ya dok Itu ya? kita harus warning. Jadi maksudnya kita harus cek benar MRI,
cek lab. Ini kenapa kok udah diobatin masih bandel sakit kepalanya. Udah lifestyle-nya oke, masih sakit kepala. Jangan-jangan ada faktor yang mendasarinya, tumor, calon-calon stroke, gitu. Nah itu mesti kita cek benar. Berarti kalau dari sekarang mulai sering sakit Udah mulai kepala, sering, yang nggak normal itu berapa kali sih dok? Maksudnya kayak berapa kali dalam berapa Sebenarnya lama? kalau yang otot 15 hari dalam sebulan itu masih kita anggap juga otot. Cuman kalau berulang terus sebulan, 2 bulan, yang kronik 3 bulan, lebih baik cek deh. Kalau sebulan sekali bertahan sehari itu 2 hari masih aman lah lah ya. Oh. Oke, semoga kita semua dihindarkan dari sakit kepala Amin. dengan pola hidup yang sehat Bener. seperti itu ya. Oke dok, nanti kita akan membahas lagi di segmen selanjutnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu waspada sakit kepala. Dan masih bersama kita semuanya Dr. Puspasari SPS, spesialis saraf dari Bethsaida Hospital. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meredakan sakit kepala. Kalau namanya sakit kepala kan orang udah aduh ampun-ampunan gitu sampai nangis gitu ya kalau udah nggak tahan saking sakitnya. Karena ini kan kepala ini jadi pusat dari tubuh kita. Kalau ada gangguan di kepala, kalau kayak sakit ini keseleo masih bisa lah, oke lah, masih bisa beraktivitas gitu. Tapi kalau udah sakit kepala di pusatnya itu udah nggak jelas lagi tuh aktivitasnya, udah amburadul Udah gitu ya. ngapa-ngapain ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kita lihat tips yang pertama. Oke. Memijat pelipis dan berikan peregangan kecil. Nah ini apakah kemudian memijat pelipis, melakukan peregangan kecil ini bisa menjadi salah satu solusi yang instan gitu untuk kemudian meredakan sakit kepala? Benar-benar, kalau misalnya kita sakit kepala, ototnya tegang, otomatis kan kalau dengan dipijat, relaksasi, itu bisa mengurangi gejala dari sakit kepala. Oke, bagian mana saja sih dok yang bisa kita pijat untuk kemudian ada kaitannya dengan sakit kepala? Biasanya sih di bagian pelipis ini nih juga sebagai bagian leher belakang. Oh oke. Itu sering. Biasanya kalau yang tension itu Leher belakang juga. Oh itu kalau dipijit nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa, pelan aja ya, Oh, masas gitu. pelan. Nah itu masanya biasanya bawah ke atas, atas ke bawah? Kita tekan biasa aja, karena dengan tekanan kan merelaksasi kayak pijat. Oh oke. Memang biasanya yang paling terasa itu di sini Yang dan di belakang sini kan? ya. Iya, betul. Gitu ya. Ada kemudian mungkin dikasih apa? Salep atau yang panas-panas, panas-panas gitu minyak, itu boleh bisa ya? itu mengurangi gejala kok. Dan biasanya di bawah tidur gitu, bangun-bangun tidur udah enakan. Karena mungkin orang berpikirnya kalau keseringan minum obat juga mereka Nggak takut bagus kan kan. gitu kan. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah ini nih, istirahat di ruang gelap dan sunyi. Tadi seperti Benar. mungkin kita bahas tadi di segmen sebelumnya ya, bahwasanya untuk orang yang migrain terutama ini untuk kemudian di ruangan yang gelap dan tidak ada bising-bising ini bisa juga meredakan. Jadi kalau yang tadi itu tips untuk tension, yang otot kalau yang kena. Kalau yang ini buat migrain mengurangi gejala. Gitu. Jadi kita matiin lampu, benar-benar sunyi, mengurangi gejala. Mengurangi, tapi apakah kemudian bisa mengobati? Kalau skala nyerinya tinggi, sakit hebat, harus dibantu dengan obat. Kalau yang ringan dibawa di ruang sunyi, gelap, mengurangi. Oke, saya punya beberapa teman itu yang punya riwayat migrain, itu apakah bisa kembali terulang lagi? Bisa. Karena saya lihat itu teman-teman saya itu Berulang kan? berulang terus dok. Dan itu kalau migrain itu dia bisa nangis, bahkan lelaki pun bisa nangis gitu kan? Betul. Karena ya alhamdulillah saya tidak pernah dan jangan sampai gitu ya. Itu sakitnya luar biasa. Itu sampai ada yang bilang kepala seperti mau pecah, itu benar? Iya. Benar. Karena denyut gitu ya. Berdenyut. Oh oke. Jadi oke. makanya orang kalau dengan migrain yang berat, skala nyeri kan 0 sampai 10. 0 nggak sakit, 10 paling sakit. Kadang bisa sampai 7. Berat. Jadi namanya tiduran aja, matiin lampu, matiin suara apapun, istirahat. Berkurang iya, cuma kalau sudah berat harusnya sebaiknya sih dibantu dengan obat. Faktor apa yang kemudian memicu terjadi lagi, dan terjadi lagi? Kemungkinan dia ada zat kimia yang terganggu kalau migrain. Oke. Gitu. Jadi memang dia lifestyle-nya masih dirubah berarti. Gitu.
Jadi zat kimia yang terganggu kita rubah dengan apa nih? Makanan tadi. Kan migrain dengan pencetus kan? Iya. Jadi kalau kita tahu, oh kayaknya karena stres, kurang tidur, ya kurangin. Kalau dia kurang tidur lagi, sakit lagi nggak? Sakit lagi. Kalau dia makan keju sakit, ini sakit, itu yang harus kita cari tahu. Gitu. Oke, berarti memang dia juga harus mawas diri dan Aware, perhatian, benar. aware ya, harus Jadi sadar gitu. setiap saya makan ini kok sakit kepala, setiap saya kurang tidur kok sakit kepala. Nah itu clue-nya. Bisa sakit lagi kalau dia nggak jaga. Begadang juga menjadi salah satu stresornya nggak sih, Dok? Ya stresor juga, migrain juga. Wah, sangat luar biasa. Berarti memang kembali lagi self awareness-nya dia untuk mengenali kondisi tubuhnya Kondisinya, seperti itu ya. Kalau benar. pas makan ini atau ngapain itu bisa menjadi pemicunya ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Mengompres kepala dengan air hangat atau es batu. Ini dua hal yang berbeda, air hangat dan es batu ini apakah ada kemudian beda untuk treatmentnya untuk sakit kepala atau gimana, Kalau Dok? yang es batu kemungkinan besar kalau sakit kepala karena benturan. Karena benturan, Iya, kecelakaan. gitu? Kecelakaan, Oh, oke. kejedot atau Jatuh apapun gitu ya? jatuh, Oh. pleset. Sakit kepala kita kompres es batu dulu. Untuk mengurangi memar juga mungkin. Mengurangi memar, mengurangi peradangan. Tapi kalau dengan yang tension lebih dianjurkan untuk yang hangat, kompres anduk hangat. Tapi kalau untuk yang tadi yang pertama di es itu sendiri kan orang pikirnya orang awam ya, kita bukan tenaga medis berpikirnya kalau lagi ada luka atau luka dalam gitu ya, terus ditempelin es batu apa tidak kemudian orang berpikirnya ya nggak mungkin beku juga sih. Apakah itu ada dampak buruknya atau baik kok untuk memarnya gitu? Baik untuk memarnya, Tidak ada hubungannya dengan darah ya? nggak ada hubungan dengan Karena dia darah juga malah nggak akan mungkin beku ya? lebih cepat untuk mengclotting kalau yang es. Oke. Kalau untuk yang tension itu, kalau untuk yang hangat berarti dia bisa merilekskan. Merilekskan. Seperti tadi sebenarnya prinsipnya juga yang minyak anget, anduk anget, yang panas-panas, otomatis dia merelaksasi otot. Jadi ditaruh di anduk hangat, terus diperes terus kemudian taruh ya. Iya. Oke, itu bisa meredakan ya. Oke, kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Minum air jahe, ini hampir setiap hari saya juga minum. Apakah kemudian ini bagus juga karena mungkin enak di badan sehingga akhirnya timbul rasa hangat tadi seperti sebelumnya mungkin yang air hangat gitu ya, akhirnya menimbulkan sensasi rasa hangat dan akhirnya bisa merilekskan yang tension Kalau tadi. air jahe ini sebenarnya herbal ya, kita belum tahu teorinya atau penelitiannya secara pasti. Kalau air jahe antioksidannya pasti bagus. Cuman kalau yang sakit kepala karena mah juga hati-hati. Takutnya dia mencetuskan mah, malah makin sakit kepala. Kita harus kenali itu. Oke, berarti harus Iya, hati-hati ya. Harus hati-hati. Oke, yang terakhir kita lihat minum kopi secukupnya. Nah, ini kemudian baik ya ternyata minum kopi. Minum kopi oke. Jadi mungkin tips ini lebih ke arah jangan berlebihan juga. Karena kalau begitu berlebihan lepas kopi kayak ibu tadi. Ibu Ita aja tadi Ibu ya. Ita aja. Jadi lepas sakit kepala. Oke, tapi yang sewajarnya itu seperti apa porsinya? 1 gelas sampai 2 gelas ya oke. Kopi murni ya. Per hari ya? Per hari ya. Kopi murni. Kalau yang kopi sasetan tuh berarti agak lebih berbahaya berarti. Lebih ke arah gula dan creamernya. Oke. Berarti memang takutnya yang ditakutkan adalah ketika itu saset ke Gula gulanya tinggi, kan? seperti itu ya. Oke, semoga ini tips-tips tadi dan apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi edukasi untuk masyarakat supaya bisa terhindar dari sakit kepala dan bisa mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Terima Benar. kasih Dr. Puspa Sama-sama. sudah hadir di Bincang Sehati hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Oke. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.